semuanya, perkenalkan atau kembali lagi bersama gue Elsi Fali di channel gue Sped Unity Dev. Ini gue ngebikin konten game dev dan konten dimana gue ngomong di depan kayak gini tentang gimana cara respect diri kalian, gimana cara mendapatkan kewibawaan, gimana caranya gimana caranya improve skill komunikasi, gimana caranya jadi layak buat dapat respect dari luar gitu ya. Jadi oke, bosen ya gue pakai intro yang sama terus. Ya udah, gue ganti intro gue kali ini. Yo, what's up guys, ladies and gentlemen, selamat datang atau kembali lagi bersama di channel gue Sped Unity Dev. Perkenalkan, gue Elsi Fali. Di channel ini gue ngebahas tentang game dev dan konten gimana caranya kalian respect diri kalian, improve komunikasi, jadi berwibawa, dan jadi layak buat dapat respect dari luar dan akhirnya dapat respect dari luar. Jadi ya, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang FOJ0 dan unsur-unsur dalam self-respection ya. FOJ ya. FOJ ini singkatan dari fear of judgment. Dan pokoknya ini menyatakan level kalian seberapa tergantung kalian sama luar, seberapa takut dijudge kalian, seberapa overthinker kalian mungkin ya. Dan FOJ0 menurut gua di channel di earlier era di channel gua itu, gua bilang, oh FOJ0 itu lu harus pokoknya literally buta sosial ya, tutup mata sama sosial, nggak tergantung ya. Emang nol itu artinya kan absolutely zero, nothing kan, nggak ada ya. Tapi intinya kita realistis aja ya. Manusia itu makhluk sosial seperti yang kita belajar di sosiologi kan. Kita ya, self respection kita, terus keminderan kita itu sangat bergantung sekali sama dari luar. Itu nggak bisa kita kendalikan. Dan ya jadi kita nggak usah jadi overcomer ya, seperti di earlier era di channel gue sering ngomong kayak gitu pas nyinggung FOJ0 ya. Intinya ya kita tetap jangan mancing lah, intinya jangan kayak ya, kita terbuka akan teman kita, jadi orang yang ya mungkin gaul gitu, tapi kita tetap jangan social driven, jangan external driven ya. Jadi ya pokoknya FOJ ini senjata buat kita mendapatkan keberanian, buat kita self respect, tapi ingat kita tetap butuh support eksternal, karena ada karena di unsur self respection kita yang gua mau bahas nanti itu ada unsur dimana kita setiap self respection itu dipengaruhi sama faktor eksternal juga gitu. Nah, sekarang gue mau bahas tentang unsur-unsur dalam setiap self respection. Ini beda-beda levelnya. Yang pertama ada unsur external made atau external driven, dan yang kedua adalah self made, dan yang terakhir adalah external support ya. External support ini adalah unsur yang nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa jadi utama maksudnya ya. Pasti ada dua ini, antara self made atau enggak external made, external driven gitu. Kita mulai dari external driven. Orang yang self respection-nya itu berisi tinggi unsur ini ya, levelnya tinggi, itu akan tergantung sama orang lain ya. Pokoknya intinya dia, dan ini paradoks ya, kalau misalnya lu udah dicap maksudnya nggak pede, lu udah dicap nggak bisa komunikasi, lu udah dicap sampah lah ibaratnya, lu udah dicap pokoknya diremehin gitu ya, lu udah merasa terbuli mungkin karena lu external driven lu tinggi dalam self respection lu, external driven lu tinggi, lu akan menjadi semakin nggak bisa komunikasi, semakin nggak pede, dan semakin sampah lagi, semakin nggak layak buat merubah perspektif orang lain terhadap lu, semakin nggak berharga gitu. Jadi ya
pokoknya ini yang paling lemah ya. Pokoknya kalau lu punya ini ya sebaiknya lu harus lebih respect diri lu lagi, biar gak paradoks. Lu harus tunjukin dulu, oh lu layak buat, oh lu bisa komunikasi, lu bisa jadi MC. Dan ya, yang kedua adalah internal made ya, atau self made. Internal made ini ya dia ini nggak terpaku sama masa lalu. Kalau external made kan bergantung sama masa lalu. Lu udah dicap, ya ibaratnya lu gagal, lu meninggal gitu kan. Lu udah dicap, oke, selesai gitu. Kalau self made enggak, karena lu enggak tergantung sama orang lain. Walaupun lagi-lagi external support, unsur yang terakhir ini pasti ada. Jadi ya lu akan semakin didukung, semakin cepat perkembangan lu semakin cepat kalau ada dukungan eksternal. Tapi kalau lu udah punya utama lu ini, unsur utama itu bukan external made tapi self made. Walaupun unsur utama lu ini self made, tapi dia tetap ada external made. Jadi lu bisa jadi external driven juga kalau makin parah. Ibaratnya kalau ya kan kita membutuhkan orang lain ya. Jadi ya tetap aja kalau ibaratnya satu sekolah atau satu kelas nggak support ya pasti gampang banget, lu rawan banget buat beralih ya, unsur yang utama menjadi external driven yang utama. Tapi ya jadi intinya kalau self made ini itu ya lu nggak tergantung, nggak terlalu dipengaruhi secara kuat lah sama masa lalu. Jadi lu udah dicap, oke, gue dicap, gue bakal berubah. Dan kenapa gue mau berubah? Karena gue respect diri gue sendiri, karena gue gitu ya, karena gue terima walaupun gue udah dicap, tapi gue tetap self respect diri gue sendiri. Gue menghargai, gue bersyukur udah jadi eksistensi ini, udah jadi tubuh ini, udah jadi orang ini gitu ya, udah jadi siapa diri gue. Dan yang terakhir adalah external support. Semua orang pasti ada ini, dan dalam setiap self respection dari setiap individu pasti ada ini. Dan ya intinya lu tetap perlu external support gitu kan. Dan ya jadi kenapa lu nggak boleh overcome ya, karena ya kalau misalnya ibaratnya lu dibully 1-2 orang masih oke lah, dibully 3-5 masih oke. Tapi lu dibully satu kelas, lu bener-bener kesannya lonely ya itu udah nggak oke. Gua nggak yakin, walaupun lu gua harus respect diri gua, tapi ya ininya ya gitu, gimana lu respect diri lu kan nggak cuman ngomong doang, nggak cuman teori, tapi harus praktek juga gitu. Jadi ya sekian dari video gua kali ini. Respect diri kalian, tunjukkan siap who are you, dan sekian dari video gua kali ini. Thank you.